Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang musik tradisional. Pada pertemuan ketujuh kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang musik tradisional, yaitu baik pengertian, ciri-ciri, contoh, dan tujuannya. Go. Apa itu pengertian musik tradisional? Musik tradisional adalah seni musik yang dipengaruhi oleh adanya budaya serta tradisi dari daerah dengan memiliki karakteristik pada gaya bahasa, instrumen, notasi, dan alat yang digunakan. Kemudian apa saja ciri-ciri musik tradisional itu? Ciri-ciri musik tradisional dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada dipelajari secara lisan. Maksudnya di sini adalah musik sifatnya diwariskan secara turun-temurun, di mana proses pewarisan musik tradisi tersebut biasanya dilakukan secara lisan. Yang kedua, tidak memiliki notasi. Jadi untuk proses pembelajaran musik tradisional yang berlangsung secara lisan, membuat partitur atau naskah musik menjadi suatu hal yang dianggap tidak terlalu penting. Dengan demikian pula sangat lazim jika ketika musik tradisional di setiap daerah tidak mempunyai partitur notasi tertentu. Yang ketiga, bersifat informal. Musik tradisional secara umum digunakan sebagai suatu bentuk ekspresi masyarakat. Dengan demikian, kebanyakan musik digunakan dalam kegiatan rakyat biasa sehingga bersifat lebih sederhana dan informal. Dan jika ketika musik ini dimainkan di area lingkungan istana, maka keberadaannya juga akan menjadi lebih kompleks dan lebih formal. Yang keempat, pemainnya tidak terspesialisasi. Di sini maksudnya sistem yang berkembang pada proses belajar instrumen musik daerah biasanya bersifat umum ya, atau biasanya pemain musik tradisional akan belajar untuk dapat memainkan di setiap instrumen yang ada dalam suatu jenis musik daerah itu sendiri. Secara umum mereka akan belajar memainkan instrumen secara otodidak gitu. Jadi dengan demikian pemain musik daerah yang sudah mahir akan mempunyai kemampuan untuk memainkan semua instrumen musik tersebut. Yang kelima, syair lagu berbahasa daerah. Selain syair dengan menggunakan bahasa dari daerah, musik tradisional juga sebagian menggunakan alunan melodi dan irama yang menunjukkan ciri khas kedaerahannya. Yang keenam, lebih melibatkan alat musik daerah. Umumnya, permainan musik dalam lagu-lagu daerah di Indonesia dibawakan dengan alat-alat musik khas daerah itu sendiri. Misalnya, lagu suku Karo yang berasal dari Sumatera umumnya diiringi oleh alat musik karo. Kemudian lagu-lagu seperti campur sari dan sebagainya itu menggunakan alat musik gamelan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, merupakan bagian dari budaya masyarakat. Musik tradisional merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dari dulu turun-temurun hingga saat ini. Dengan demikian, setiap ciri dari kebudayaan masyarakat, penciptanya pasti sudah melekat erat dengan musik tersebut. Musik daerah juga salah satu bentuk dari gambaran kebudayaan daerah itu sendiri. Misalnya tarian, pakaian, dan adat kebiasaan dan lain sebagainya. Seperti apa sih contoh musik tradisional itu? Contoh-contoh musik tradisional yang pertama ada musik keroncong, kemudian ada musik gambang kromong, musik sasandogong, musik gongluang, ada musik kerumpiung, ada musik tingkilan, dan lain-lain. Tujuan musik tradisional. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Fungsi dan tujuan pertama dari musik tradisional adalah sebagai sarana komunikasi. Sebenarnya, hampir seluruh musik baik musik tradisional maupun modern merupakan salah satu media komunikasi antara penciptanya dengan mereka yang bertindak sebagai pendengar. Namun, dalam fungsi dan tujuan musik tradisional Nusantara, alat komunikasi yang dimaksud adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan antara manusia dengan sang pencipta.
Yang kedua ada sebagai sarana hiburan. Fungsi dan tujuan musik tradisional sebagai sarana hiburan dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan pikiran dari rutinitas sehari-hari bagi para penduduk Nusantara tempat musik tradisional tersebut berasal. Pada beberapa daerah sudah dikenal sebagai sarana penghibur masyarakat sejak zaman kerajaan sampai dengan kesukuan sekarang ini. Namun, fungsi musik tradisional sebagai sarana hiburan mulai dilupakan oleh masyarakat karena sifatnya yang tersegmen pada beberapa orang saja dan kalah saing dengan musik modern yang lebih universal. Yang ketiga, sebagai musik pengiring tarian. Musik dalam kebudayaan suku Asmat dan suku lainnya di Nusantara biasa seringkali bertindak sebagai pengiring dari tarian. Bahkan sejatinya bukan hanya sebagai pengiring, namun musik juga bertindak dalam menghadirkan suasana maupun kondisi tertentu yang selaras dengan tarian-tarian yang dipertunjukkan. Hampir semua daerah yang memiliki tarian tradisional Indonesia selalu dipertunjukkan dengan iringan musik melalui berbagai macam alat musik yang berbeda dan khas dari daerah asalnya masing-masing. Yang keempat, sebagai sarana adat budaya. Sama halnya dengan fungsi musik sebagai sarana untuk pengiring sebuah tarian tradisional, musik sendiri dapat berfungsi sebagai pengiring ritual adat baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun bukan. Di setiap daerah, terutama di suku-suku pedalaman yang kini masih mempertahankan ritual adat budayanya, kita dapat bertemu berbagai macam musik mulai dari berupa ketukan-ketukan sampai dengan menggunakan alat musik sebagai suara untuk mengiringi beberapa ritual adat budaya tertentu. Yang kelima, sebagai sarana ekonomi. Di beberapa daerah baik di Indonesia maupun di luar negeri, banyak orang pemain musik tradisional yang menjadikan permainan musik mereka sebagai usaha menyambung hidup atau mata pencaharian. Bahkan ada juga yang mengelolanya dengan cara yang besar, sehingga banyak menampung dan banyak menyerap tenaga kerja. Ada pula yang melakukannya dengan cara pribadi atau sendiri, sehingga terbatas dengan sebuah kelompok kecil. Mereka akan mendapatkan bayaran dari pihak yang meminta mereka membawakan pertunjukan tersebut, biasanya dalam acara-acara kedaerahan atau acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Yang terakhir, sarana pengembangan diri. Musik sebagai sarana pengembangan diri, selain menambah keterampilan, orang-orang yang bergelut dalam dunia ini biasanya memiliki karakter yang kental akan budaya daerahnya, sehingga karakter atau ciri khas orang di daerah tersebut tidak akan hilang atau tergerus arus globalisasi. Itulah beberapa fungsi dan tujuan dari musik tradisional yang beberapa masih dipertahankan sampai saat ini, meskipun sudah ada beberapa yang berubah fungsi dan tujuannya ketika. Baiklah, untuk tugas pertemuan kali ini silahkan catat materi yang telah Ibu berikan tadi. Kemudian yang kedua adalah carilah contoh-contoh musik tradisional selain yang Ibu berikan tadi. Kirimkan ke Google Classroom dengan format nama, kelas, nomor absen, dan juga foto catatan. Baiklah, sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.